Saat aku melihat sosoknya di layar laptop suamiku, saat aku melihatnya mengenakan kemeja garis-garis biru yang baru 3 hari lalu kusetrika untuknya, aku tahu duniaku hancur berkeping-keping. Tetapi, yang tidak Baskara tahu adalah bahwa aku sudah mengumpulkan setiap kepingan itu, siap untuk menggunakannya untuk menghancurkannya. Aku menatap layar, tanganku gemetar. Seorang wanita asing berjalan santai di sebuah ruangan yang tampak seperti kamar hotel, rambut hitamnya tergerai di atas kemeja suamiku, kemeja yang kuberikan padanya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami. Kemeja yang sama yang masih membawa aroma parfumku saat aku memeluknya untuk mengucapkan selamat jalan di bandara. "Sayang, kamu dengar aku?" Suara Baskara memecah keterkejutanku. Wajahnya memenuhi layar laptop, dan baru sekarang aku sadar senyumnya yang lihai itu tidak pernah tulus selama beberapa bulan terakhir. Di belakangnya, wanita itu muda, cantik, dan tampak sangat nyaman menghilang ke dalam ruangan yang kuasumsikan adalah kamar mandi. Aku dengar, bisikku. Meskipun badai mengamuk di dalam dadaku, suaraku tetap stabil. 23 tahun pernikahan. 23 tahun aku mempercayai kami, mempercayai dia, mempercayai kehidupan yang kami bangun bersama. Semua itu runtuh dalam 30 detik. Rapat malam ini sepertinya akan berlangsung sampai larut, jadi mungkin besok aku tidak bisa menelepon. Ia melanjutkan, sedikit memperbaiki posisinya. Aku melihat sekilas spray yang kusut di latar belakang dan gelas anggur kedua di meja nakas. Bukti ada di mana-mana, dan dia bahkan tidak punya sopan santun untuk menyembunyikannya dengan benar. Saat itulah aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan menangis. Aku tidak akan menuntut penjelasan atau memohon belas kasihannya seperti istri yang terluka dan putus asa. Aku akan melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang akan membuatnya mengerti bagaimana rasanya seluruh dunianya direnggut tanpa peringatan. "Selamat tidur, sayang," kataku, suaraku semanis madu beracun. "Aku cinta kamu, aku juga cinta kamu, Dewi. Sampai jumpa nanti." Layar menjadi hitam, dan dalam pantulan di laptop, aku melihat seorang wanita yang hampir tidak kukenali. Matanya dingin dan penuh perhitungan, dan untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, dia tampak benar-benar bebas. Baskara Wijoyo sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang baru saja ia bohongi adalah seorang akuntan forensik yang selama 15 tahun terakhir berspesialisasi dalam mengungkap penipuan keuangan. Dia tidak tahu bahwa wanita itu memiliki akses ke setiap rekening gabungan mereka, setiap investasi, setiap aset tersembunyi yang ia pikir telah ia sembunyikan dengan cerdik, dan dia jelas tidak tahu bahwa wanita itu telah diam-diam mendokumentasikan perilakunya yang mencurigakan selama 6 bulan terakhir, mengikuti intuisinya bahkan saat dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya bereaksi berlebihan. Saat aku menutup laptop, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan, sebuah tujuan. Tujuan yang dingin dan penuh perhitungan. Baskara ingin bermain-main. Baiklah, tapi dia akan segera belajar bahwa dia telah memilih lawan yang salah sejak awal. 3 hari yang lalu, aku adalah istri yang sempurna. Tipe wanita yang bangun pukul 5 pagi untuk menyeduh kopi Baskara persis seperti yang ia suka, 1 takar sirup gula, dan sedikit krim, disajikan dalam cangkir perak yang diberikan ibuku sebagai hadiah Natal pertama kami. Aku menyetrika kemejanya dengan presisi militer dan mengemasi kopernya dengan perhatian seorang wanita yang tulus percaya suaminya pantas mendapatkan yang terbaik. "Kamu yakin sudah membawa semua yang kamu butuhkan?" tanyaku. Jariku menelusuri resleting tas pakaian kulitnya, tas yang sama yang kubelikan untuknya saat ia dipromosikan menjadi senior partner di firma hukum Wijaya Partners. Saat itu, aku berpikir kesuksesannya adalah kesuksesan kami. "Kamu terlalu khawatir, Dewi," katanya, mencium keningku dengan sikap acuh tak acuh yang telah menjadi bawaannya selama setahun terakhir. "Ini hanya perjalanan bisnis ke Surabaya. Cuma 3 hari 2 malam, aku akan segera kembali." Aku membantunya memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil dan melambaikan tangan dari teras depan saat ia mundur menyusuri jalan masuk. Dan selama sisa hari Selasa itu, aku membersihkan setiap sudut rumah kami. Karena itulah yang kulakukan. Itulah aku. Istri yang menjaga segalanya tetap sempurna, persis di tempatnya. Rumah kami di Pondok Indah adalah bukti kesuksesan kami atau lebih tepatnya, apa yang kuanggap sebagai kesuksesan kami. 4 kamar tidur,
3,5 kamar mandi, dan dapur yang pernah ditampilkan di majalah Maison 2 tahun lalu. Aku telah memilih setiap warna cat, setiap perabot, setiap pernak-pernik yang ditempatkan dengan cermat. Itu adalah tempat suciku, kebanggaan dan kebahagiaanku. Tapi sekarang, 24 jam setelah duniaku runtuh, berjalan melewati kamar-kamar yang didekorasi dengan sempurna itu terasa seperti berada di museum. Museum yang indah dan kosong yang didedikasikan untuk kehidupan yang ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Aku berdiri di kamar tidur kami, menatap tempat tidur ukuran king dengan spray linen putih bersih dan bantal-bantal yang tertata rapi. Berapa malam dia berbaring di sampingku, merencanakan pelariannya. Berapa pagi dia menciumku selamat tinggal, pikirannya sudah tertuju pada dia. Wanita di kemejanya. Muda, mungkin akhir 20-an, dengan kecantikan alami yang menarik perhatian tanpa riasan atau pakaian mewah. Semua hal yang pernah kumiliki, sebelum 23 tahun pernikahan menambahkan beberapa senti di pinggangku dan garis-garis di sekitar mataku. Tapi saat aku melihat pantulanku di cermin kamar tidur, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak hancur. Aku bukanlah sosok remuk dan menyedihkan yang kuperkirakan. Aku fokus. Aku bertekad. Aku tampak seperti seorang wanita yang baru saja diberi kunci sel penjaranya dan akhirnya siap untuk berjalan bebas. Saat itu, ponselku berbunyi dengan pesan teks masuk. Sudah kangen. Tidak sabar pulang dan menunjukkan betapa aku mencintaimu. Suamimu tercinta. Aku menatap pesan itu untuk waktu yang lama sebelum mengetik balasan. Aku juga kangen. Rumah terasa kosong tanpamu. Cepat pulang. Kebohongan itu keluar begitu mudah hingga aku terkejut pada diriku sendiri. Tapi kemudian kupikir, jika Baskara bisa berbohong selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, aku pasti bisa melakukannya untuk beberapa pesan teks. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kantorku berada di kamar tidur ketiga yang telah diubah, menghadap ke taman belakang kami yang terawat baik. Selama 15 tahun, aku telah membangun reputasi sebagai orang yang teliti, sistematis, dan benar-benar tak kenal lelah dalam mengikuti jejak dokumen. Aku telah membantu para pengacara menemukan miliaran aset tersembunyi, melacak transaksi penipuan lintas negara, dan membangun kasus yang mengirim para penjahat kerah putih ke penjara. Tapi aku belum pernah menyelidiki suamiku sendiri. Aku mulai dari yang sudah jelas, rekening bank gabungan kami, laporan kartu kredit, catatan panggilan telepon. Baskara cerdas, tapi tidak cukup cerdas untuk menyembunyikan semuanya dari seseorang yang melakukan ini sebagai mata pencaharian. Dalam 2 jam, aku telah menyusun garis waktu yang membuat perutku mual. Perjalanan bisnis itu dimulai 18 bulan yang lalu, rapat mendadak semalam. Pertemuan klien darurat di kota-kota yang belum pernah kudengar. Selalu dibiayai oleh perusahaan, selalu dengan penjelasan yang masuk akal. Tapi ketika aku membandingkan tagihan kartu kredit pribadinya dengan jadwal perjalanannya, gambaran itu menjadi sangat jelas. Makan malam mahal untuk 2 orang di kota tempat ia seharusnya rapat seharian. Tagihan layanan kamar hotel yang 3 kali lipat dari yang mungkin dipesan 1 orang. Pembelian di butik pakaian wanita, toko perhiasan, toko pakaian dalam. Semua dilakukan dengan jarak waktu yang cermat, tidak ada yang cukup besar untuk menimbulkan kecurigaan secara individual, tetapi bersama-sama, mereka membentuk pola yang tak terbantahkan. Lalu aku menemukan ponsel sekali pakai itu. Tersembunyi di dalam tas kerja tua yang tidak lagi ia gunakan, di dalam lemari ruang kerjanya. Sebuah ponsel lipat murah dengan hanya 1 nomor yang tersimpan di dalamnya, diberi label sederhana, BS. Aku memotret semuanya. Ponsel itu, tanda terima pembelian yang kutemukan terlipat di laci mejanya. Catatan panggilan yang menunjukkan puluhan panggilan selama 8 bulan terakhir. Lalu aku mengembalikan semuanya persis seperti semula, dan pergi membuat secangkir teh. Tanganku tidak lagi gemetar. Duduk di meja dapur, menyeruput teh Earl Grey dari set cangkir yang diberikan ibuku sebagai hadiah pernikahan, aku mulai menyusun rencanaku. Awalnya hanya sebuah gagasan, sebuah kemungkinan yang berbisik di benakku. Tapi seiring berjalannya waktu, dan semakin dalam aku menggali penipuan Baskara, bisikan itu tumbuh menjadi raungan. Dia pikir dia sangat pintar. Dia pikir dia menikahi seorang ibu rumah tangga kecil yang naif, dan bergantung yang akan hancur pada tanda pertama masalah.
Dia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang telah ia hianati adalah wanita yang sama yang pernah membantu jaksa melacak skema penggelapan dana di 3 benua. Dia tidak tahu bahwa wanita itu pernah dengan susah payah merekonstruksi catatan keuangan yang sengaja dihancurkan selama 6 bulan. Dia tidak tahu bahwa wanita itu memiliki jaringan kontak di perbankan, investigasi, dan penegakan hukum yang berutang budi padanya. Yang paling penting, dia sama sekali tidak tahu bahwa semua yang dimilikinya rumah kami, investasi kami, kekayaan yang telah kami kumpulkan dengan susah payah akan menjadi senjata untuk kehancurannya sendiri. Pada Kamis malam, aku telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengubur Baskara di pengadilan perceraian manapun di negara ini. Tapi saat aku melihat tumpukan dokumen di mejaku, aku sadar itu tidak cukup, jauh dari cukup. Perceraian akan memberiku setengah dari segalanya, tetapi juga akan memberinya setengah, membiarkannya memulai hidup baru dengan pacar mudanya. Dia akan terpukul, dirugikan secara finansial, tetapi pada akhirnya, dia akan bebas membangun kehidupan baru dengan wanita yang telah membantunya mencuri kehidupanku. Itu bukan keadilan. Itu hanya bisnis. Tidak, apa yang pantas diterima Baskara adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi, jauh lebih lengkap. Dia perlu memahami bagaimana rasanya semua yang ia percayai direnggut tanpa peringatan. Dia harus mengalami kejutan yang sama menghancurkannya, kesadaran yang luar biasa bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan. Dan aku akan memberikannya hal itu. Jumat pagi, aku berkendara ke SCBD untuk bertemu dengan seorang teman lama. Rina Hartono menjalankan sebuah agen investigasi swasta yang berspesialisasi dalam apa yang ia sebut konsultasi urusan rumah tangga, membantu wanita kaya mendokumentasikan perselingkuhan suami mereka dengan bukti kuat yang akan berlaku di pengadilan. Dewi, katanya sambil memelukku di lobi gedung kantornya yang mewah. Sudah lama sekali. Tapi aku punya firasat ini bukan kunjungan pribadi. Rina dan aku telah bekerja sama dalam beberapa kasus selama bertahun-tahun. Dia melakukan investigasi lapangan sementara aku menangani analisis keuangan. Kami adalah tim yang baik, dan yang lebih penting, aku sepenuhnya mempercayainya. Aku butuh bantuanmu, kataku singkat, dan ini harus benar-benar di luar catatan. 1 jam kemudian, aku telah mempekerjakan Rina untuk melakukan pengawasan penuh terhadap Baskara selama perjalanan bisnis berikutnya, yang dijadwalkan minggu depan. Aku juga menugaskan mitranya, Pak Tirtayasa, seorang mantan detektif, untuk melakukan pemeriksaan latar belakang lengkap pada setiap orang yang berhubungan dengan Baskara selama setahun terakhir. Selama 30 tahun melakukan pekerjaan ini, kata Rina saat aku menandatangani kontrak, aku belum pernah melihat klien yang setenang ini. Sebagian besar wanita sudah hancur lebur saat mereka datang kepadaku. Sebagian besar wanita bukan akuntan forensik, jawabku. Dia tertawa, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Berjanjilah padaku kamu tidak merencanakan sesuatu yang berbahaya. Aku sudah terlalu sering melihat wanita pintar membuat keputusan bodoh saat mereka marah. Aku tidak marah, kataku, dan aku menyadari itu benar. Kemarahan yang membara pada malam pertama telah mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin, jauh lebih terfokus, aku hanya sistematis. Sore itu, aku melakukan 3 pemberhentian lagi. Pertama, ke kantor pengacaraku, di mana aku diam-diam mengubah surat wasiatku dan membuat sebuah perwalian untuk melindungi aset pribadiku jika terjadi perceraian. Kedua, ke bank, di mana aku membuka rekening baru dengan nama gadis ibuku dan mentransfer cukup uang untuk memberiku kemandirian finansial penuh. Ketiga, ke sebuah fasilitas penyimpanan pribadi di seberang kota, di mana aku menyewa unit dengan pengatur suhu atas nama gadis ibuku. Malam itu, ketika Baskara menelepon untuk menanyakan kabar, aku sudah siap. Bagaimana Surabaya? Tanyaku, berbaring di tempat tidur dengan secangkir teh dan sebuah buku yang sebenarnya tidak kubaca. Membosankan setengah mati, katanya, dan aku bisa mendengar kelelahan yang terlatih dalam suaranya. Kliennya sulit, dan deposisi ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Mungkin aku harus tinggal 1 hari lagi. Tidak apa-apa, sayang, kataku. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan di sini, merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Dewi. Lebih dari yang kamu kira. Keyakinan dalam suaranya hampir mengagumkan. Jika aku tidak tahu yang sebenarnya, aku akan percaya setiap katanya. Baskara, kataku,
tepat sebelum dia menutup telepon. "Ya, aku cinta kamu. Dan aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, semua yang kulakukan adalah karena aku mencintaimu." Ada jeda sejenak. "Senang mendengarnya, Dewi. Aku juga cinta kamu." Setelah dia menutup telepon, aku duduk di tempat tidur untuk waktu yang lama, menatap foto-foto berbingkai di meja nakasku. Hari pernikahan kami. Aku, berusia 25 tahun dan bersinar dalam gaun renda nenekku, sangat yakin bahwa Baskara dan aku akan menua bersama. Perjalanan kami ke Italia untuk ulang tahun kelima kami berdua, tersenyum dan kecoklatan di depan Koloseum. Foto Natal terakhir kami, diambil hanya 8 bulan yang lalu, kami tampak seperti pasangan sempurna yang menjalani kehidupan sempurna. Di setiap foto, senyumku tulus. Di setiap foto, aku tampak seperti seorang wanita yang benar-benar dan sepenuhnya mencintai suaminya. Sekarang, melihat foto-foto itu, aku merasakan emosi yang mengejutkan, bukan kesedihan, bukan kemarahan, tetapi semacam rasa terima kasih yang aneh. Karena wanita yang percaya pada dongeng dan akhir bahagia, wanita yang percaya dan naif itu, kini telah tiada. Dan di tempatnya ada seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih pintar, dan jauh lebih berbahaya. Baskara Wijoyo telah menciptakan musuh terburuknya sendiri, dan dia bahkan belum menyadarinya. Pada Sabtu pagi, berita yang benar-benar menghancurkan pertama datang. Pak Tirtayasa meneleponku pukul 7 pagi dengan temuan awalnya. Namanya Bella Santoso, katanya tanpa basa-basi. 28 tahun, pengacara junior di firma hukum Nusantara Legal. Firma tempat suami Anda melakukan pekerjaan konsultasi. Aku menggenggam telepon lebih erat. Sudah berapa lama? Sejauh yang bisa saya temukan, mereka telah menjalin hubungan setidaknya selama 14 bulan. Dia bergabung dengan firma itu 18 bulan yang lalu, dan tagihan aneh pertama di kartu kredit suami Anda muncul sekitar 4 minggu setelah itu. 14 bulan. Lebih dari setahun kebohongan, penipuan. Baskara pulang kepadaku setiap malam setelah menghabiskan harinya dengan dia. Aku memasak makanan kesukaannya, mencuci pakaiannya, merencanakan masa depan kami sementara dia merencanakan kehidupan yang sama sekali berbeda dengan orang lain. Ada lagi, lanjut Pak Tirtayasa. Dia hamil. Telepon terlepas dari tanganku dan jatuh dengan bunyi keras di atas meja dapur. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi senyap. Lalu, dengan tangan yang mantap, aku mengambil telepon itu kembali. Berapa bulan? Sejauh yang saya tahu, sekitar 3 bulan. Dia sudah beberapa kali ke dokter, dan suami Anda telah membayar tagihan-tagihan itu melalui rekening kartu kredit terpisah yang saya temukan. 3 bulan hamil. Itu berarti Baskara sudah tahu setidaknya selama sebulan, mungkin lebih. Dan dia tidak mengatakan apa-apa, terus berbohong padaku, terus berbagi tempat tidur kami, terus merencanakan perjalanan bisnis sementara selingkuhannya mengandung anaknya. Kirimkan semuanya padaku, kataku. Setiap detail, setiap foto, setiap tanda terima. Aku ingin semuanya. Nyonya Dewi, kata Pak Tirtayasa hati-hati, saya sudah lama melakukan pekerjaan ini, dan saya telah melihat apa yang dilakukan pengkhianatan semacam ini pada orang-orang. Mungkin Anda harus mengambil sedikit waktu sebelum. Kirimkan semuanya, ulangku. Hari ini. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di dapur rumahku yang sempurna, di rumah kami yang sempurna, dan aku tertawa. Aku benar-benar tertawa sampai air mata mengalir di wajahku. Karena situasinya jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan, begitu buruk hingga hampir tidak masuk akal. Baskara tidak hanya berselingkuh, dia sedang membangun keluarga baru, sambil berpura-pura semuanya normal denganku. Dia menjalani 2 kehidupan yang sepenuhnya terpisah, dan tampaknya yakin dia cukup pintar untuk mengelola keduanya tanpa batas waktu. Tapi yang tidak ia pahami adalah bahwa ia baru saja memberiku senjata yang sempurna untuk menghancurkannya. Aku menghabiskan sisa hari Sabtu di kantorku, memetakan seluruh penipuan Baskara. Bukti keuangannya saja sudah cukup memberatkan. Kartu kredit rahasia, penarikan tunai, hadiah mahal, pembayaran tagihan medis. Tapi ketika aku menggabungkannya dengan foto-foto pengawasan yang sudah mulai diambil Rina, garis waktu yang disusun Pak Tirtayasa, dan catatan panggilan yang kuperoleh, gambaran itu menjadi sangat jelas. Baskara Wijoyo, pengacara terhormat, pilar masyarakat,
adalah seorang pembohong, penipu, dan penjahat. Dia mencuri uang dari rekening gabungan kami untuk menghidupi selingkuhannya yang sedang hamil untuk liburan romantis, untuk apartemen yang nyaman sambil berbohong kepada istrinya yang telah dinikahinya selama 23 tahun tentang perjalanan bisnis. Tapi lebih dari itu, dia adalah seorang pengecut. Alih-alih memiliki kesopanan untuk mengakhiri pernikahan kami sebelum memulai hubungan baru, dia memilih untuk membuatku tetap tergantung, mungkin berharap dia bisa menemukan cara untuk memiliki kedua kehidupan secara bersamaan. Pria yang kucintai, kupercayai, dan kubangun seluruh kehidupan dewasaku bersamanya, adalah orang asing. Dan orang asing itu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan meremehkan jenis wanita yang ia nikahi. Pada minggu malam, aku sudah memiliki rencanaku. Rencana itu komprehensif, merusak, dan benar-benar kedap udara. Tapi yang paling penting, rencana itu akan memberikan Bhaskara persis seperti yang telah ia berikan kepadaku, penghancuran total atas segala sesuatu yang ia pikir bisa ia andalkan. Dia ingin menjalani kehidupan ganda. Baiklah. Tapi dia akan segera belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan beberapa pengkhianatan datang dengan harga yang tidak akan pernah bisa ia bayar. Senin pagi, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku mengambil cuti sakit, dan aku berkendara ke kompleks apartemen Bella Santoso. Tempat itu bagus, tidak mewah, tapi nyaman dan modern. Tipe tempat yang bisa dijangkau oleh seorang pengacara muda, terutama jika seorang pria yang lebih tua dan kaya membantunya membayar sewa. Aku parkir di seberang jalan dan menunggu. Dia muncul pada pukul 8.30 pagi, tampak persis seperti dalam foto pengintaian yang dikirim Pak Tirtayasa. Tinggi dan anggun, dengan kecantikan alami yang menjadi impian fotografer. Dia mengenakan gaun longgar yang dengan cerdik menyembunyikan kehamilannya, dan dia bergerak dengan keanggunan percaya diri seorang wanita yang tidak pernah meragukan tempatnya di dunia. Aku mengawasinya pergi dengan mobil Toyota Avanza perak yang praktis tapi terawat baik, mungkin berusia beberapa tahun. Lalu aku keluar dari mobilku dan berjalan ke kotak suratnya. Rina telah mengajariku trik ini bertahun-tahun yang lalu. Jika kau ingin tahu rahasia seseorang, mulailah dengan surat mereka. Bukan untuk mencuri, itu akan menjadi kejahatan federal, tetapi untuk melihat kehidupan seperti apa yang mereka jalani. Tagihan medis, laporan kartu kredit, layanan langganan, pembayaran utilitas. Surat menceritakan sebuah kisah yang tidak akan pernah diceritakan oleh profil media sosial. Bella Santoso hidup di atas kemampuannya. Itu jelas dari tumpukan laporan kartu kredit dan pemberitahuan pembayaran terlambat yang bisa kulihat melalui celah di kotak suratnya. Dia juga menerima surat dari klinik kesuburan di kota, yang mengonfirmasi apa yang telah ditemukan Pak Tirtayasa. Tapi yang menarik perhatianku adalah sebuah surat dari agen real estate kelas atas. Tipe yang tidak berurusan dengan apartemen untuk pengacara junior, melainkan properti senilai miliaran rupiah. Dia sedang mencari rumah, tidak diragukan lagi dengan uang suamiku. Aku pulang ke rumah dan menelepon Rina. Cari tahu semua yang kau bisa tentang rencana masa depan Bella Santoso, kataku. Pencarian properti, lamaran pekerjaan, pembelian besar apapun yang mungkin dia pertimbangkan. Aku pikir Bhaskara berencana meninggalkanku, dan aku ingin tahu persis kehidupan seperti apa yang dia pikir akan ia jalani. Dewi, kata Rina hati-hati, apa yang akan kau lakukan dengan semua informasi ini? Aku akan membuat kehidupan yang dia pikir akan ia bangun bersamanya menjadi tidak mungkin, kataku, benar-benar, dan sepenuhnya, tidak mungkin. Sore itu, aku melakukan beberapa panggilan telepon lagi, panggilan yang akan mengejutkan Bhaskara jika ia tahu, karena sementara ia menjalani kehidupan ganda, aku telah membangun jaringan kontak dan hubungan yang tidak ada hubungannya dengannya. Panggilan pertama adalah kepada Sari Puspita, seorang reporter di Kompas yang berspesialisasi dalam korupsi hukum dan pelanggaran etika profesional. Sari dan aku telah bekerja sama dalam sebuah cerita tentang korupsi yudisial 2 tahun yang lalu, dan dia berutang budi padaku. Aku mungkin punya cerita untukmu, kataku. Seorang pengacara lokal terkemuka telah menggelapkan dana klien untuk menghidupi selingkuhannya yang sedang hamil, sambil berbohong kepada istrinya tentang perjalanan bisnis. Tertarik? Sangat, kata Sari. Seberapa kuat buktimu? Sangat kuat. Catatan keuangan, foto, pernyataan saksi, semuanya. Kapan kau ingin ini dipublikasikan? Akan ku beritahu, kataku.
Panggilan kedua adalah kepada Andi Prasetyo di Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Andi dan aku pernah berkencan sebentar di universitas dan tetap berteman sejak itu. Dia sekarang bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran etika oleh pengacara. Dewi, senang mendengar suaramu, kata Andi. Ada apa? Aku perlu melaporkan potensi pelanggaran etika, kataku. Tentang seorang pengacara yang mungkin menggelapkan dana klien untuk pengeluaran pribadi. Bagaimana cara mengajukan keluhan disipliner resmi? Tergantung pada sifat pelanggarannya. Kirimkan apa yang kau punya, dan aku akan memeriksanya. Akan kukirimkan minggu ini, kataku. Panggilan ketiga adalah yang paling penting. Aku menelepon nomor utama firma hukum Nusantara Legal dan meminta untuk berbicara dengan managing partner. Sutanto di sini, kata suara di ujung sana. Nama saya Dewi Wijoyo, kataku. Suami saya, Baskara Wijoyo, telah melakukan pekerjaan konsultasi dengan firma Anda. Saya ingin bertemu dengan Anda untuk membahas beberapa kekhawatiran yang saya miliki tentang potensi konflik kepentingan. Ada keheningan yang panjang. Nyonya Wijoyo, saya tidak yakin saya mengerti apa yang Anda maksud dengan konflik kepentingan. Saya pikir lebih baik kita membahasnya secara langsung, kataku. Apakah Anda ada waktu besok sore? Hening lagi, kali ini lebih lama. Saya bisa bertemu Anda pada pukul 3. Bagus sekali. Malam itu, Baskara menelepon seperti biasa. Bagaimana harimu, sayang? Tanyanya, dan aku bisa mendengar suara lalu lintas di latar belakang. Dia mungkin sedang mengemudi pulang dari apartemen Bella. Tenang, kataku. Aku banyak berpikir akhir-akhir ini, tentang kita, tentang masa depan kita. Aku tahu kita sudah membicarakan ini sebelumnya, tapi aku bertanya-tanya apakah sudah waktunya kita memikirkan untuk punya anak. Aku tahu kita tidak muda lagi, tapi dengan bantuan kedokteran modern, keheningan di ujung sana memekakkan telinga. Dewi, katanya akhirnya, kita sudah membahas ini. Kita memutuskan bertahun-tahun yang lalu bahwa kita bahagia hanya dengan kita berdua. Aku tahu apa yang kita putuskan, kataku. Tapi orang berubah. Prioritas berubah. Dan akhir-akhir ini, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Mari kita bicarakan ini saat aku pulang, oke? Ini bukan percakapan untuk telepon. Tentu, kataku. Kapan kira-kira kamu akan kembali? Besok malam. Mungkin sekitar jam 8. Aku akan memasak makan malam favoritmu, kataku. Kita bisa membicarakan semuanya nanti. Setelah aku menutup telepon, aku duduk dalam kegelapan yang semakin dalam di ruang tamu, membiarkan diriku merasakan satu-satunya momen kesedihan yang tulus. Bukan karena kehilangan pernikahanku, aku sekarang menyadari itu sudah mati selama lebih dari setahun, tetapi untuk wanita yang pernah ada, wanita yang menginginkan anak dengan pria ini, yang telah mempercayakan hatinya, masa depannya, seluruh hidupnya padanya. Wanita itu pantas untuk ditangisi. Tapi dia juga pantas untuk dibalaskan. Dan besok, proses itu akan dimulai. Pada hari Selasa pukul 3 sore, aku berjalan ke kantor firma hukum Nusantara Legal, mengenakan setelan biru dongker terbaikku, dan membawa tas kulit berisi salinan setiap bukti yang telah kukumpulkan. Area resepsionisnya terbuat dari kaca dan krom, dirancang untuk mengesankan klien dengan kesuksesan dan kecanggihan firma. Pak Sutanto sendiri yang menyambutku, yang memberitahuku semua yang perlu ku ketahui tentang seberapa serius ia menanggapi pertemuan ini. Dia adalah seorang pria terhormat berusia awal 60-an, dengan rambut perak dan setelan mahal yang menunjukkan kesuksesan selama puluhan tahun di dunia hukum korporat. Nyonya Wijoyo, katanya sambil mengulurkan tangannya, terima kasih telah datang. Mari kita bicara di kantor saya. Kantornya persis seperti yang kubayangkan, jendela dari lantai ke langit-langit, yang menghadap ke kota, rak-rak yang dipenuhi buku-buku hukum dan penghargaan, dan sebuah meja mahoni besar yang mungkin lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Dia mempersilakanku duduk di salah satu kursi kulit yang menghadap mejanya, lalu mengambil tempatnya sendiri dan menyatukan jari-jarinya. Nah, katanya, apa yang bisa saya bantu? Aku membuka tasku dan meletakkan sebuah foto di mejanya. Foto itu menunjukkan Baskara dan Bella Santoso keluar dari sebuah hotel di Bali, lengannya melingkari pinggangnya, keduanya tersenyum. Stempel waktu menunjukkan foto itu diambil selama salah satu perjalanan bisnisnya. Wajah Pak Sutanto menjadi sangat pucat. Pak Sutanto, kataku,
Saya di sini karena saya yakin firma Anda tanpa disadari telah memfasilitasi hubungan yang tidak etis antara suami saya dan salah satu karyawan Anda. Saya berharap kita dapat menyelesaikan masalah ini secara diam-diam, tanpa melibatkan asosiasi pengacara atau pers. Dia menatap foto itu untuk waktu yang lama sebelum menatapku. Nyonya Wijoyo, saya jamin firma kami memiliki kebijakan yang sangat ketat mengenai hubungan antara konsultan dan staf kami. Saya yakin begitu, potongku. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan itu ditegakkan dalam kasus ini? Menurut penyelidikan saya, suami saya telah menagih firma Anda untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak ia lakukan, dan menggunakan pembayaran tersebut untuk mendanai hubungannya dengan Nona Santoso. Aku meletakkan 3 item lagi di mejanya. Salinan faktur yang diajukan Baskara ke firma, tanda terima kartu kredit yang menunjukkan hadiah mahal dan kamar hotel selama periode yang sama saat ia seharusnya bekerja, dan garis waktu yang menunjukkan korelasi antara pembayaran konsultasinya dan pengeluaran pribadinya. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, kata Pak Sutanto, mempelajari dokumen-dokumen itu. Jika apa yang Anda duga itu benar. Ini bukan dugaan, kataku. Ini adalah fakta. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan? Dia diam untuk waktu yang lama, memeriksa setiap bukti dengan ketelitian seorang pengacara berpengalaman. Akhirnya, dia menatapku, apa yang Anda inginkan, Nyonya Wijoyo? Saya ingin hubungan konsultasi suami saya dengan firma ini segera diakhiri, kataku. Saya ingin Nona Santoso dipindahkan ke departemen lain di mana dia tidak akan memiliki kontak dengan konsultan luar, dan saya ingin penyelidikan resmi atas apakah dana klien telah disalahgunakan dalam situasi ini. Dan jika kami menyetujui persyaratan ini, maka masalah ini akan tetap di antara kita, kataku. Tidak ada liputan pers, tidak ada keluhan disipliner ke Pradi, tidak ada rasa malu publik bagi siapapun yang terlibat. Dan jika kami tidak setuju, aku berdiri dan mulai memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam tasku. Maka, besok pagi, Sari Puspita dari Kompas akan menerbitkan sebuah artikel tentang bagaimana firma hukum Nusantara Legal memfasilitasi perselingkuhan antara seorang konsultan yang sudah menikah dan seorang karyawan yang sedang hamil, mungkin menggunakan dana klien. Pradi akan menerima keluhan disipliner resmi tentang praktik penagihan Baskara, dan saya akan mengajukan gugatan perdata terhadap firma dan suami saya atas penipuan dan penderitaan emosional yang disengaja. Pak Sutanto adalah orang yang cerdas. Dia mengerti persis apa yang kutawarkan padanya, cara untuk mengakhiri situasi ini dengan bersih dengan kerusakan minimal pada reputasi firmanya. Saya perlu waktu untuk menyelidiki klaim ini, katanya. Tentu saja, kataku. Tetapi saya membutuhkan jawaban pada hari Jumat. Suami saya kembali dari perjalanan bisnisnya besok malam, dan saya berencana untuk menyelesaikan masalah ini sebelum dia menyadari bahwa seluruh hidupnya akan berubah. Aku meninggalkan kartu namaku di mejanya dan berjalan keluar, tahu bahwa aku baru saja menembakkan salvo pertama dalam perang yang bahkan Baskara belum tahu telah dimulai. Rabu malam, aku menyiapkan makan malam favorit Baskara dengan perhatian dan dedikasi yang sama seperti yang telah kulakukan selama 23 tahun. Rendang daging, tumis asparagus, nasi kuning, dan sebotol anggur merah yang telah kami simpan untuk acara khusus. Meja makan ditata dengan porselen pernikahan kami, lilin berkelip di tempat lilin kristal, dan musik jazz lembut mengalun dari sistem suara yang dipasang Baskara tahun lalu. Bagi siapapun, itu akan tampak seperti makan malam romantis untuk pasangan yang merayakan kepulangan dari perjalanan bisnis, tapi aku tidak merayakan. Aku sedang mengadakan pemakaman untuk pernikahanku, dan aku ingin itu menjadi sempurna. Baskara tiba pada pukul 7.45 malam, 15 menit lebih awal dari yang dijanjikan. Dia masuk dengan semangat seperti biasa, memanggil namaku sambil meletakkan tas pakaian dan tas laptopnya di dekat pintu depan. Baunya enak sekali, katanya, menemukanku di dapur sedang menata piring. Saat dia mencium pipiku, aku mencium aroma samar parfum yang bukan milikku yang menempel di kemejanya. Selamat datang kembali, kataku, tersenyum padanya. Bagaimana Surabaya? Melelahkan, katanya sambil melonggarkan dasinya, tapi produktif. Akhirnya menyelesaikan kasus itu, klien senang. Kebohongan itu mengalir begitu lancar dari lidahnya hingga aku hampir mengagumi keterampilannya. Jika aku tidak tahu yang sebenarnya,
Jika aku tidak melihat foto dia dan Bella Santoso di Bali kemarin, aku akan percaya setiap katanya. Baguslah, kataku. Pergi mandi, aku akan menyelesaikan makan malam. 20 menit kemudian, kami duduk berhadapan di meja makan. Dia menceritakan kisah rumit tentang pertemuan yang tidak pernah terjadi, dan klien yang tidak pernah ia temui, sementara cahaya lilin yang lembut menari di wajahnya. Jadi, katanya sambil memotong rendangnya, kau menyebutkan soal anak di telepon. Itu sedikit mengejutkan. Benarkah? Kataku sambil menyesap anggurku. Aku hanya banyak berpikir akhir-akhir ini tentang apa yang kuinginkan dari hidup, apa yang benar-benar akan membuatku bahagia. Kupikir kau bahagia, katanya, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar sedikit kekhawatiran yang tulus dalam suaranya. Kau tidak bahagia, Dewi. Aku meletakkan gelas anggurku dan menatap lurus ke arahnya. 23 tahun pernikahan, dan aku akan mengakhirinya dengan satu pertanyaan. Baskara, kataku, jika kau bisa memiliki kehidupan apapun yang kau inginkan, tanpa konsekuensi, tanpa batasan, seperti apa itu? Dia berhenti dengan garpu di tengah jalan menuju mulutnya. Pertanyaan yang aneh. Jawab saya, kataku. Apakah kau masih akan memilih kehidupan ini? Rumah ini, pernikahan ini, rutinitas yang telah kita bangun bersama ini? Tentu saja, katanya, tapi matanya tidak bisa menatap mataku. Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena aku bertanya-tanya apakah kita berdua hanya merasa nyaman, kataku. Apakah kita begitu terbiasa dengan apa yang kita miliki sehingga kita berhenti jujur tentang apa yang sebenarnya kita inginkan? Keheningan membentang di antara kami seperti jurang. Baskara meletakkan garpunya dan meraih tanganku di seberang meja. Dewi, kau membuatku takut, katanya. Ada apa denganmu tiba-tiba? Inilah saatnya. Momen kebenaran. Aku masih bisa mundur, berpura-pura percakapan ini tidak pernah terjadi. Aku bisa kembali menjadi istri yang sempurna yang tidak pernah mengajukan pertanyaan sulit. Sebaliknya, aku menarik tanganku dan mengambil ponselku. Aku melakukan percakapan yang menarik dengan Pak Sutanto kemarin, kataku, menggulir galeri fotoku sampai aku menemukan yang kuinginkan. Dia menunjukkan beberapa foto yang mungkin menarik bagimu. Aku meletakkan ponsel di atas meja di antara kami, menampilkan foto Baskara dan Bella Santoso meninggalkan hotel di Bali. Warna meninggalkan wajahnya begitu cepat sehingga sejenak aku khawatir dia benar-benar akan pingsan. Dewi, dia memulai. Jangan, kataku, mengangkat tangan. Jangan menghina kecerdasanku dengan mencoba menjelaskan ini. Aku tahu tentang Bella Santoso. Aku tahu tentang kehamilannya. Aku tahu tentang apartemen yang kau bayar sewanya, tagihan medis, perhiasan, semuanya. Dia menatap foto itu untuk waktu yang terasa seperti selamanya sebelum perlahan-lahan mengangkat matanya untuk menatap mataku. Sejak kapan kau tahu? Tanyanya pelan. Apakah itu penting? Kataku. Yang penting adalah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa yang terjadi selanjutnya mungkin adalah percakapan paling surreal dalam hidupku. Dihadapkan dengan bukti pengkhianatannya yang tak terbantahkan, Baskara tampak mengempis seperti balon yang bocor. Pengacara yang percaya diri dan sukses yang telah kunikahi selama lebih dari 2 dekade digantikan oleh seorang pria yang tampak tersesat, bingung, dan tiba-tiba sangat tua. Aku tidak bermaksud seperti ini, katanya, menatap tangannya sendiri. Bella dan aku maksudku, saat aku mulai konsultasi di Nusantara, dia hanya staf yang ditugaskan untuk membantu kasusku. Kami menghabiskan banyak waktu bekerja bersama, berbicara tentang hukum, tentang kehidupan. Dia cerdas, Dewi. Sangat cerdas. Aku yakin begitu, kataku, suaraku tenang meskipun amarah membara di dadaku, ceritakan tentang kehamilannya. Dia tersentak seolah aku menamparnya. Dia memberitahuku 2 bulan yang lalu. Itu tidak direncanakan, kami berdua terkejut. Tapi kau senang, kataku, itu bukan pertanyaan. Ya, bisiknya. Ya, Tuhan. Hal pertama yang kurasakan saat dia memberitahuku adalah kegembiraan. Kegembiraan murni dan luar biasa. Dan saat itulah kau mulai mencari rumah. Kepalanya terangkat. Bagaimana kau? Sudah kubilang, Baskara. Aku tahu segalanya. Pertanyaan yang perlu kau jawab untukku adalah ini, apakah kau pernah berencana memberitahuku? Atau apakah kau hanya akan melanjutkan kehidupan ganda ini, tanpa batas waktu?
Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Lilin-lilin terus berkelip, musik jazz terus mengalun, dan makan malam yang telah kusiapkan selama berjam-jam menjadi dingin di piring kami. Aku akan memberitahumu, katanya akhirnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya. Kita sudah bersama begitu lama, Dewi. Seluruh kehidupan dewasa kita. Aku terus berpikir aku bisa menemukan cara untuk melewati ini tanpa menghancurkan semua yang telah kita bangun. Dan bagaimana tepatnya kau pikir itu akan berhasil? Tanyaku. Kau akan menjadikanku istrimu sambil membangun keluarga dengan pacarmu yang sedang hamil? Kau akan membagi waktumu di antara dua keluarga. Entah bagaimana meyakinkan dirimu sendiri bahwa itu adil bagi siapapun? Aku tidak tahu, katanya. Dan untuk pertama kalinya, suaranya pecah. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Aku hanya tahu aku mencintainya, dan aku menyukai gagasan memiliki anak dengannya. Tapi pada saat yang sama, gagasan kehilanganmu sepenuhnya tidak tertahankan. Yah, selamat, kataku sambil berdiri dan mulai membersihkan meja. Kau berhasil kehilangan kami berdua. Apa maksudmu? Tanyanya, mengikutiku ke dapur. Aku berbalik menghadapnya, piring porselen pernikahan kami di tanganku. Maksudku, karier Bella Santoso di firma hukum Nusantara Legal berakhir kemarin sore, bersama dengan kontrak konsultasimu. Wajah Baskara menjadi putih. Apa? Aku melakukan pertemuan yang sangat produktif dengan Pak Sutanto, kataku, meletakkan piring-piring itu dengan hati-hati di wastafel. Dia cukup terkejut mengetahui bahwa salah satu konsultannya berselingkuh dengan seorang pengacara junior sambil menagih untuk pekerjaan yang tidak ia lakukan. Rupanya, memfasilitasi perselingkuhan menggunakan sumber daya perusahaan bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Tidak, Dewi, kau tidak bisa melakukan ini. Itu karierku, reputasiku. Reputasimu? Aku tertawa. Suara yang terdengar aneh dan keras bahkan di telingaku sendiri. Baskara, reputasimu mati saat kau memutuskan untuk menjalani kehidupan yang penuh kebohongan. Aku hanya membuatnya menjadi publik. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, dan aku bisa melihat ketakutan tumbuh di matanya. Uang, rumah, apapun yang kau inginkan dalam perceraian, aku akan memberikannya padamu. Ini bukan tentang perceraian, kataku. Ini tentang konsekuensi. Selama 23 tahun, aku adalah istrimu, partnermu, pendukung terbesarmu. Aku memprioritaskan kariermu di atas karierku, kebutuhanmu di atas kebutuhanku, kebahagiaanmu di atas kebahagiaanku, dan sebagai balasannya, kau membuatku terlihat bodoh. Aku berjalan melewatinya ke ruang tamu, dan dia mengikutiku seperti anjing yang tersesat. Aku bisa memperbaikinya, katanya putus asa. Aku akan putus dengan Bella. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Tolong, jangan hancurkan karierku karena ini. Putus dengan Bella? Aku berbalik dan menatapnya. Baskara, dia mengandung anakmu. Kau tidak bisa begitu saja mengakhiri hubungan dan berpura-pura tidak pernah terjadi. Kita bisa mencari cara. Kita akan mendukung anak itu secara finansial, tapi aku tidak perlu terlibat. Aku bisa memilih pernikahanku. Aku bisa memilihmu. Hentikan, kataku, mengangkat tangan. Berhenti bicara saja. Apa kau mendengar dirimu sendiri? Kau menawarkan untuk meninggalkan pacarmu yang sedang hamil dan anakmu yang belum lahir untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah kau hancurkan. Pria macam apa kau ini? Dia berdiri di sana, di ruang tamu kami, dikelilingi oleh 23 tahun kenangan bersama dan keputusan bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia tampak benar-benar tersesat. Aku tidak tahu, bisiknya. Aku tidak tahu lagi aku ini pria macam apa. Kamis pagi, panggilan telepon yang mengubah segalanya datang. Aku sedang duduk di kantorku, menyelesaikan detail terakhir dari langkah-langkah keuangan yang telah kusiapkan, ketika telepon berdering. ID penelepon menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Nyonya Dewi Wijoyo? Suara itu muda, wanita, dan bergetar karena emosi. Ini Bella Santoso. Saya pikir kita perlu bicara. Aku sudah mengantisipasi panggilan ini, namun gelombang adrenalin tetap mengalir di tubuhku. Halo, Nona Santoso. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Anda secara langsung, katanya. Ada hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Baskara, tentang suami Anda. Kami setuju untuk bertemu di sebuah kedai kopi di pusat kota,
Tempat netral di mana tidak ada pihak yang memiliki keuntungan dari lingkungan yang akrab. Saat aku berkendara ke sana, aku bertanya-tanya apalagi yang bisa dikatakan Bella Santoso yang belum ku ketahui. Aku menemukannya duduk di sebuah bilik di sudut. Entah bagaimana, ia tampak lebih kecil dan lebih rapuh daripada di foto. Kehamilannya cocok untuknya, memberikan kilau pada kulitnya yang membuatnya tampak lebih muda dari usianya yang 28 tahun. Tapi matanya merah dan bengkak karena menangis, dan tangannya sedikit gemetar saat mengangkat cangkir tehnya. "Terima kasih telah datang," katanya saat aku duduk di seberangnya. "Anda bilang ada hal-hal yang perlu saya ketahui," jawabku. Saya mendengarkan. Dia mengambil napas dalam-dalam, seperti sedang menguatkan diri untuk percakapan yang sulit. "Pertama-tama, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak tahu tentang Anda. Awalnya, saat saya mulai bekerja dengan Baskara, dia bilang dia sudah berpisah. Dia bilang kalian berdua menjalani kehidupan yang terpisah, tetapi belum mengajukan surat cerai karena masalah keuangan. Dan Anda mempercayainya." "Saya ingin mempercayainya," katanya. Dia adalah segalanya yang kupikir kuinginkan dari seorang pria. Sukses, canggih, menawan. Saat dia bilang dia mencintaiku, saat kami mulai membicarakan masa depan bersama, kupikir aku telah menemukan akhir bahagiaku. "Kapan Anda mengetahui yang sebenarnya?" 3 minggu yang lalu, katanya, dan air mata baru mulai mengalir di pipinya. Saya menjadi curiga karena dia tidak pernah mau saya menelepon ke rumah, tidak pernah mau bertemu dimanapun dekat lingkungan Anda, jadi, saya menyewa seorang detektif swasta. Aku tidak bisa menahan tawa kecil. "Anda menyewa detektif untuk menyelidiki suami saya, sementara saya sedang menyelidiki suami saya. Saya mengetahui bahwa kalian sama sekali tidak berpisah," lanjutnya. "Bahwa kalian masih berbagi tempat tidur, pergi ke acara sosial bersama, masih bertingkah seperti pasangan yang bahagia." Dan ketika saya mengkonfrontasi Baskara tentang itu, apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan meninggalkan Anda. Bahwa dia hanya butuh waktu untuk mencari cara melakukannya tanpa menghancurkan Anda secara finansial. Dia bilang Anda rapuh, tidak pernah bekerja di luar rumah, bahwa Anda tidak akan bisa mengurus diri sendiri jika dia tiba-tiba pergi. Arogansi dari pernyataan itu membuatku terengah-engah. Baskara telah melukiskanku sebagai makhluk yang tidak berdaya dan bergantung untuk membenarkan penipuannya, padahal kenyataannya, aku mungkin lebih canggih secara finansial daripadanya. "Nona Santoso," kataku hati-hati, "mengapa Anda memberitahuku ini?" "Baskara menelepon saya kemarin, setelah Anda bertemu dengan Pak Sutanto," katanya. "Dia bilang, Anda tahu tentang hubungan kami, dan kami harus segera mengakhirinya. Dia bilang dia memilih pernikahannya, memilih Anda, daripada saya dan bayinya. Dan bagaimana perasaan Anda tentang itu?" "Dikhianati," katanya singkat. "Benar-benar, dan sepenuhnya, dikhianati. Saya menyadari bahwa saya sama bodohnya dengan Anda. Baskara tidak pernah berniat meninggalkan Anda untuk saya. Saya hanya sebuah kemudahan. Seorang wanita muda yang terkesan dengan kesuksesannya dan bersyukur atas perhatiannya." Dia mengeluarkan sebuah amplop manila dari tasnya dan meletakkannya di atas meja di antara kami. "Apa ini?" tanyaku. "Salinan pesan teks, email, pesan suara," katanya. "Semua yang dikirim Baskara kepada saya selama 14 bulan terakhir. Termasuk janji-janji yang sangat spesifik tentang kehidupan yang akan kita bangun bersama, dan beberapa hal yang sangat tidak menyenangkan yang dia katakan tentang Anda." Aku menatap amplop itu tetapi tidak menyentuhnya. "Mengapa Anda memberikan ini kepada saya?" "Karena," katanya, menatap mataku untuk pertama kalinya sejak aku duduk, "Baskara Wijoyo adalah seorang pembohong dan pengecut, dan saya pikir sudah waktunya dia menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Saya tidak bisa mengembalikan kerusakan yang telah ia lakukan pada pernikahan Anda, tapi mungkin saya bisa membantu Anda memastikan dia tidak lolos begitu saja tanpa konsekuensi nyata." "Dan Anda?" tanyaku. "Bagaimana dengan bayinya?" "Saya hamil 3 bulan dengan anak dari seorang pria yang baru saja menyebut saya sebagai kesalahan yang perlu diperbaiki," katanya. "Saya tidak punya banyak pilihan, tapi saya punya bukti untuk menghancurkan reputasi dan karirnya. Dan saya pikir itu sepadan." Aku mengambil amplop itu dan memasukkannya ke dalam tasku. "Nona Santoso, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak menyalahkan Anda atas semua ini. Anda sama tertipunya dengan saya. Terima kasih."
bisiknya. Itu berarti lebih dari yang Anda kira. Saat aku berkendara pulang, aku menyadari bahwa rencanaku kini jauh lebih kuat dari yang semula kuinginkan. Aku tidak hanya memiliki bukti ketidakwajaran keuangan dan pelanggaran profesional Bhaskara, aku sekarang memiliki seorang sekutu yang sama termotivasinya denganku untuk membuatnya membayar atas penipuannya. Bhaskara mengira dia sedang mengelola dua hubungan, ternyata dia sedang menciptakan dua musuh. Dan sekarang, musuh-musuh itu bekerja sama. Malam itu, Bhaskara pulang dan mendapati aku berada di tempat yang sama persis saat ia meninggalkanku malam sebelumnya, duduk di meja dapur, dengan tenang membaca buku dan minum teh, tapi segalanya telah berubah. Dan entah bagaimana, ia sepertinya merasakannya begitu ia masuk. "Bagaimana harimu?" tanyanya hati-hati. "Menarik," kataku tanpa mengalihkan pandangan dari bukuku. Aku minum kopi dengan Bella Santoso pagi ini. Warna meninggalkan wajahnya begitu cepat sehingga kupikir ia akan pingsan. "Dewi, aku bisa jelaskan." "Benarkah?" kataku, akhirnya menatapnya. "Bisakah kau jelaskan mengapa kau memberitahunya bahwa aku adalah seorang ibu rumah tangga yang rapuh dan bergantung yang tidak pernah bekerja di luar rumah? Bisakah kau jelaskan mengapa kau berjanji akan menikahinya saat kau masih menikah denganku? Bisakah kau jelaskan mengapa kau memberitahunya bahwa kau mencintainya lebih dari siapapun dalam hidupmu?" Dia merosot ke kursi di seberangku seperti seseorang yang baru saja menerima diagnosis kanker stadium akhir. "Dia memberimu pesan-pesan itu," katanya pelan. "Semuanya," aku mengonfirmasi. 14 bulan janji yang tidak pernah berniat kau tepati, kebohongan yang tidak pernah berniat kau akui. Koleksi yang cukup banyak, Bhaskara, sangat mencerahkan. Apa yang akan kau lakukan?" Aku menutup bukuku dan menatap lurus ke arahnya. "Aku akan mengajukan satu pertanyaan padamu, dan kupikir kau harus berpikir sangat hati-hati sebelum menjawab. Dalam semua ini kebohongan, perselingkuhan, penipuan, janji-janjimu pada Bella, ketidakhormatanmu padaku, apakah kau pernah, bahkan untuk sesaat, mempertimbangkan kemungkinan bahwa tindakanmu mungkin memiliki konsekuensi?" Dia menatapku untuk waktu yang lama sebelum menjawab. "Kupikir aku cukup pintar untuk menangani semuanya." "Kau pikir kau cukup pintar untuk menangani seluruh kehidupan dua wanita, tanpa salah satu dari kami menyadari apa yang sebenarnya terjadi?" "Iya," bisiknya. "Yah," kataku sambil berdiri dan berjalan ke jendela, "kau salah. Dan sekarang, kau akan mengetahui apa yang terjadi ketika wanita-wanita yang telah kau manipulasi memutuskan mereka sudah selesai memainkan permainanmu. Dewi, tolong. Besok pagi, potongku, kau akan menerima telepon dari Andi Prasetyo di Pradi. Dia akan memberitahumu bahwa keluhan disipliner resmi telah diajukan mengenai praktik penagihan dan etika profesionalmu. Keluhan itu akan mencakup bukti bahwa kau memalsukan jam kerja dan menggunakan dana klien untuk pengeluaran pribadi." Wajah Bhaskara menjadi pucat pasi. "Kau tidak bisa. Kau istriku." "Besok siang," lanjutku, "Sari Puspita dari Kompas akan menerbitkan sebuah artikel tentang pelanggaran etika di firma hukum Nusantara Legal. Namaku tidak akan disebutkan pada awalnya, tapi dia akan menggambarkan situasinya dengan cukup detail, sehingga siapapun di komunitas hukum akan tahu siapa yang ia bicarakan. Devi, kumohon. Karyaku." "Besok malam," kataku, berbalik menghadapnya, "aku akan mengajukan gugatan cerai. Dan aku akan menuntut semuanya, Bhaskara. Rumah, investasi, dana pensiun, tunjangan, dan ganti rugi atas penderitaan emosional. Dan sebelum kau berpikir untuk melawanku, kau harus tahu bahwa Bella Santoso siap bersaksi tentang janjimu untuk meninggalkanku dan menikahinya, yang menunjukkan niat yang jelas untuk menipu." Dia merosot ke depan di kursinya, kepalanya di tangannya. "Pengampunan. 23 tahun pernikahan. Apakah itu tidak berarti apa-apa bagimu? Kesetiaan?" Balasku. "Sumpah yang kau ucapkan padaku? 23 tahun aku membangun kehidupan dengan seseorang yang ternyata hanya menggunakanku sebagai pengganti sampai dia menemukan apa yang benar-benar ia inginkan, sambil berpura-pura setia. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi kau menyakitiku," kataku. "Kau menyakitiku setiap hari selama 14 bulan. Setiap kali kau berbohong tentang kemana kau pergi. Setiap kali kau pulang dan berpura-pura mencintaiku sementara kau merencanakan masa depan dengan orang lain.
Setiap kali aku merasa ada yang tidak beres, dan kau membuatku merasa seperti aku gila. Kau tidak hanya menipuku, Bhaskara. Kau membuatku meragukan persepsiku sendiri tentang kenyataan. Jadi ini balas dendam? Tidak, kataku. Ini konsekuensi. Balas dendam itu emosional, berantakan, dan pada akhirnya merusak diri sendiri. Ini hanyalah hasil alami dari pilihan yang kau buat. Kau memilih untuk menjalani kehidupan yang penuh kebohongan, dan sekarang, kebohongan itu runtuh di sekitarmu. Aku berjalan ke meja dapur dan mengambil satu set kunci mobil yang bukan milikku. Ini milik Bella Santoso, kataku sambil meletakkannya di atas meja di depannya. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Rupanya, kau yang membayar cicilan Avanzanya. Kemana dia pergi? Tanyanya. Dia kembali ke kampung halamannya untuk tinggal bersama kakaknya sementara dia memikirkan langkah selanjutnya. Dia memintaku untuk memberitahumu agar tidak pernah menghubunginya lagi. Tidak pernah. Bagaimana dengan bayinya? Bhaskara, kau menjelaskan kepadanya bahwa kau memilihku daripada dia dan anakmu. Jadi dia memilih untuk membesarkan anakmu tanpamu. Selamat. Kau berhasil meninggalkan keluargamu bahkan sebelum lahir. Dia menatap kunci-kunci itu untuk waktu yang lama, lalu menatapku, matanya penuh air mata. Aku tahu kau membenciku sekarang, katanya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku memang mencintaimu, aku masih mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Bella tidak mengubah itu. Kau benar, kataku. Itu tidak mengubahnya. Itu mengungkapkannya. Karena cinta bukan hanya perasaan, Bhaskara. Ini adalah pilihan yang kau buat setiap hari, pilihan untuk jujur, bahkan ketika kebenarannya sulit. Pilihan untuk setia, bahkan ketika godaan muncul. Pilihan untuk melindungi orang yang telah kau dedikasikan hidupmu untuknya, bahkan ketika itu berarti mengorbankan sesuatu yang kau inginkan. Aku berjalan ke pintu, lalu berbalik menatapnya sekali lagi. Selama 14 bulan, kau memilih Bella Santoso daripada aku, setiap hari. Kau memilih untuk membohongiku, menipuku, mempertaruhkan semua yang telah kita bangun bersama untuk hubungan dengan wanita yang akan kau tinggalkan. Kau memilih untuk memberinya janji yang tidak pernah berniat kau tepati. Dan kau memilih untuk membuatku tetap terikat dalam pernikahan yang sudah berakhir, tanpa memberiku kesempatan untuk membuat keputusanku sendiri tentang hidupku. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini, kataku. Besok, aku ingin kau pergi dari rumah ini. Tinggallah dimanapun kau mau, tapi tidak di sini. Ini rumahku sekarang, dan kau tidak lagi diterima. Saat aku berjalan menaiki tangga, meninggalkan Bhaskara sendirian di dapur dengan kunci mobil mantan selingkuhannya yang sedang hamil, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama lebih dari setahun, kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam 14 bulan, aku tahu persis di mana posisiku, apa yang benar, dan apa yang perlu kulakukan selanjutnya. Selama lebih dari setahun, Bhaskara telah hidup dalam fantasi bahwa ia bisa memiliki semua yang ia inginkan tanpa menghadapi konsekuensi apapun. Besok, ia akan bangun di dunia nyata. Dan dunia nyata, seperti yang akan segera ia temukan, jauh lebih tidak pemaaf daripada fantasinya. Jumat pagi datang seperti fajar era baru. Aku bangun di kamar tamu pada pukul 6 pagi, merasa lebih nyenyak tidur daripada berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya sejak panggilan video yang mengguncang itu, aku tahu persis bagaimana masa depanku akan terungkap. Dan meskipun itu bukan masa depan yang telah kurencanakan, itu sepenuhnya milikku. Ketika aku turun, Bhaskara sudah pergi. Mobilnya tidak ada di garasi, dan dia telah meninggalkan sebuah catatan di meja dapur. Pergi sarapan. Kita perlu bicara saat aku kembali. Aku meremas catatan itu, dan melemparkannya ke tempat sampah. Waktu untuk bicara sudah lewat. Panggilan pertama datang pada pukul 8.30 pagi. Andi Prasetyo dari Peradi, tepat waktu. Nyonya Wijoyo, kami telah meninjau materi yang Anda kirimkan mengenai praktik penagihan suami Anda. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa kami akan membuka penyelidikan resmi atas potensi pelanggaran etika. Terima kasih, Andi, kataku. Saya menghargai ketelitian Anda. Dewi, nadanya berubah dari formal menjadi pribadi. Aku harus bertanya, kau yakin ingin melanjutkan ini? Begitu penyelidikan ini dimulai, tidak ada jalan kembali. Karier Bhaskara bisa rusak secara permanen. Aku yakin, kataku tanpa ragu.
Panggilan kedua datang pada pukul 10 sampai 15 pagi. Sari Puspita dari Kompas. Dewi, editor saya telah menyetujui ceritanya, akan dimuat besok di surat kabar dan online. Kami tidak akan menggunakan nama dalam artikel awal, tetapi kami akan menggambarkan situasinya dengan cukup detail sehingga siapapun di komunitas hukum akan dapat menghubungkan titik-titiknya. Sempurna, kata aku. Ada hal lain, lanjut Sari. Setelah saya mulai menelepon untuk cerita ini, saya menerima beberapa tips tentang dua situasi serupa lainnya yang melibatkan pengacara di kota. Sepertinya perilaku suami Anda tidak seunik yang kita duga. Informasi itu menghantamku seperti pukulan fisik. Maksudmu ini pernah terjadi sebelumnya? Ini komunitas hukum yang kecil. Ketika satu orang berperilaku tidak etis, biasanya orang lain tahu. Fakta bahwa beberapa sumber muncul setelah hanya beberapa pertanyaan awal menunjukkan bahwa reputasi Baskara mungkin tidak sekuat yang Anda yakini. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di dapur, mencoba mencerna informasi baru ini. Apakah Baskara pernah berselingkuh sebelumnya? Apakah ada wanita lain, kebohongan lain, pengkhianatan lain yang tidak kulihat karena aku terlalu percaya? Itu tidak penting lagi sekarang. Apapun yang telah ia lakukan di masa lalu, apapun arti pola perilaku ini, itu berakhir hari ini. Pada pukul 11.30 pagi, teleponku berdering lagi. Kali ini, ID penelepon menunjukkan nomor Baskara. Dewi, kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Andi dari Peradi baru saja meneleponku. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bagaimana bisa kau mengajukan keluhan disipliner terhadapku? Dengan cara yang sama kau bisa berbohong padaku selama 14 bulan, jawabku. Dengan mudah. Ini akan menghancurkan karierku. Apakah itu yang benar-benar kau inginkan? Untuk mengambil semua yang telah kubangun sepanjang kehidupan dewasaku? Baskara, kataku, kau mengambil semua yang telah kubangun sepanjang kehidupan dewasaku saat kau memutuskan untuk memulai hubungan rahasia dengan wanita lain. Satu-satunya perbedaan adalah aku membangun hidupku di sekitar mencintaimu, dan kau membangun kariermu di sekitar membohongi klienmu. Setidaknya kehilanganku jujur. Aku bisa memperbaikinya, katanya putus asa. Aku bisa membuatnya benar. Tolong, tarik saja penyelidikannya. Kita bisa melewati ini bersama. Tidak ada lagi bersama, kataku. Kau yang memastikan itu saat kau memilih Bella Santoso daripada aku setiap hari selama lebih dari setahun. Aku tidak pernah memilihnya di atasmu. Benarkah? Kataku. Lalu mengapa kau berjanji akan menikahinya? Mengapa kau memberitahunya bahwa kau mencintainya lebih dari siapapun? Mengapa kau mulai mencari rumah dengannya sementara kau masih tidur di tempat tidur yang sama denganku? Hening. Baskara, kataku, dalam beberapa jam, kau akan menerima surat cerai. Kau sebaiknya mencari pengacara yang sangat baik, karena aku akan memperjuangkan segalanya. Dan mengingat apa yang kuketahui tentang ketidakwajaran keuangan dan pelanggaran profesionalmu, aku rasa aku akan menang. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Panggilan ketiga hari itu datang pada pukul 2 siang. Pak Sutanto dari firma hukum. Nyonya Wijoyo, saya ingin memberitahu Anda secara pribadi bahwa kami telah menyelesaikan penyelidikan internal kami atas masalah yang kita diskusikan. Kontrak konsultasi Pak Baskara Wijoyo telah diakhiri, dan pengacara Bella Santoso telah diskors sambil menunggu peninjauan keterlibatannya dalam situasi tersebut. Terima kasih telah memberitahuku. Ada hal lain, katanya. Selama penyelidikan kami menemukan beberapa kejanggalan dalam penagihan Pak Wijoyo yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Kami akan melakukan audit penuh atas semua pekerjaannya dengan firma. Beberapa tahun yang lalu? Tanyaku. Sayangnya, ya. Tampaknya situasi dengan pengacara Santoso mungkin hanyalah contoh terbaru dari pola perilaku yang dipertanyakan. Setelah panggilan itu, aku menuangkan segelas anggur dan duduk di teras belakang, menghadap ke taman yang telah kurawat selama bertahun-tahun. Setiap bunga, setiap pohon, setiap elemen lanskap yang direncanakan dengan cermat mewakili jam-jam waktuku, kreativitasku, cintaku pada rumah yang telah dibangun Baskara dan aku bersama. Sekarang, itu hanya rumahku. Dan untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, itu terasa seperti kelegaan, bukan kehilangan. Pukul 4 sore, mobil Baskara masuk ke jalan masuk kami.
Aku mengawasinya dari jendela saat ia duduk di kursi pengemudi selama beberapa menit, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk masuk. Ketika akhirnya ia masuk melalui pintu depan, ia tampak seperti pria yang menua 10 tahun dalam satu hari. "Surat cerai," katanya sambil mengangkat amplop manila tebal. "Aku tidak percaya kau benar-benar melakukannya." "Apa yang kau harapkan?" tanyaku. "Aku mengharapkan wanita yang kunikahi," katanya. "Wanita yang cukup mencintaiku untuk mencoba menyelesaikan masalah, bukan menghancurkanku pada kesempatan pertama." Aku menatapnya dengan tak percaya. "Baskara, kau tidak memberiku masalah untuk diselesaikan. Kau memberiku kebohongan untuk diungkap. Kau tidak memberiku pernikahan untuk diselamatkan. Kau memberiku penipuan untuk diekspos. Aku membuat kesalahan. Kau membuat pilihan. Aku mengoreksi. Pilihan yang disengaja dan diperhitungkan untuk mengkhianatiku, menipuku, dan membangun kehidupan dengan wanita lain sambil berpura-pura setia padaku. Itu bukan kesalahan. Itu adalah keputusan." Dia merosot ke sofa ruang tamu kami, masih memegang surat cerai. "Apa yang terjadi sekarang? Sekarang, kau menghadapi konsekuensi dari keputusanmu," kataku. "Kau mencari tempat tinggal, kau menyewa pengacara, dan kau mencari cara untuk membangun kembali kariermu dari reruntuhan reputasimu. Kau menjadi ayah bagi anak yang telah kau tinggalkan, atau tidak. Tapi bagaimanapun, kau akan melakukannya tanpaku." "Dewi," katanya, suaranya tercekat karena air mata, "aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi apakah ada kemungkinan, suatu hari nanti, kita bisa menjadi teman? Untuk menyelamatkan sesuatu dari 23 tahun kita bersama?" Aku memandang pria yang telah berbagi tempat tidurku, mimpiku, seluruh kehidupan dewasaku, dan aku mempertimbangkan pertanyaannya dengan serius. Pria yang telah memelukku saat ibuku meninggal, merayakanku saat aku mendapatkan klien besar pertamaku, berdansa denganku di pesta ulang tahun teman-teman, berbicara tentang menua bersama. Pria itu nyata, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi ia telah digantikan oleh seseorang yang mampu melakukan keegoisan yang mencekik dan kekejaman yang acuh tak acuh yang tidak kukenali. "Aku tidak tahu," kataku jujur. "Mungkin suatu hari nanti, ketika lukanya tidak begitu baru, dan pengkhianatannya tidak begitu mentah, kita bisa melakukan percakapan yang sopan. Tapi teman? Kurasa tidak, Baskara. Teman tidak saling berbohong selama 14 bulan. Teman tidak membuat satu sama lain merasa gila saat mereka merasa ada yang tidak beres. Teman tidak meninggalkan pacar mereka yang sedang hamil untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah mereka hancurkan." Dia mengangguk perlahan, seolah dia sudah menduga jawaban itu. "Aku akan mengemasi beberapa barang dan menginap di hotel malam ini," katanya. "Aku akan mengatur untuk mengambil sisa barangku saat kau tidak di sini." "Itu mungkin yang terbaik," aku setuju. Saat ia berbalik untuk pergi, ia menatapku sekali lagi. "Aku benar-benar mencintaimu, Dewi. Aku tahu kau tidak percaya lagi, tapi itu benar. Aku tahu kau mencintaiku," kataku. "Tapi cinta tanpa rasa hormat, cinta tanpa kejujuran, cinta tanpa kesetiaan, itu bukan cinta sejati. Itu hanya sentimen, dan kau tidak bisa membangun kehidupan di atas sentimen." Setelah ia pergi, aku berjalan melewati rumahku dan memulai proses untuk merebutnya kembali. Aku menurunkan foto-foto pernikahan, mengemasi memorabilia kehidupan kami bersama, dan mulai merencanakan bagaimana aku akan mendekorasi ulang, untuk membuat ruang yang pernah menjadi milik kami menjadi sepenuhnya milikku. Untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, aku benar-benar bebas membuat pilihanku sendiri, mengejar mimpiku sendiri, membangun masa depanku sendiri. Dan meskipun kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal, aku akhirnya siap untuk menerimanya. Baskara telah memberiku hadiah terbesar yang mungkin tidak akan pernah ia pahami. Dia telah memberiku diriku kembali. 6 minggu kemudian, aku berdiri di lobi gedung pengadilan, menunggu sidang perceraianku. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat, sebagian besar karena pengacara Baskara telah menasihatinya untuk tidak menentang tuntutanku. Dengan penyelidikan Peradi yang sedang berlangsung dan artikel lanjutan di Kompas yang menarik banyak perhatian di komunitas hukum, melawanku di pengadilan hanya akan menciptakan lebih banyak sorotan publik yang tidak bisa ia tanggung. Bella Santoso juga ada di sana, duduk di bangku dekat jendela. Kehamilannya kini terlihat jelas di bawah gaun hitam sederhananya. Kami telah menjadi sekutu yang tak terduga selama 1,5 bulan terakhir,
terikat oleh pengalaman bersama kami atas penipuan Baskara. Dia dijadwalkan untuk bersaksi hari ini tentang janjinya untuk menceraikanku dan menikahinya, kesaksian yang akan membantu membuktikan klaimku atas ganti rugi penderitaan emosional. Bagaimana perasaanmu? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Gugup, akunya. Tapi aku siap. Aku hanya ingin ini selesai. Apakah dia pernah menghubungimu? Dia menggelengkan kepala. Tidak sejak hari kau memberitahunya aku pindah ke kampung halaman. Dia mengirim bunga pada hari yang seharusnya menjadi ulang tahun pernikahan kami, kataku. Tidak ada catatan, hanya bunga. Aku membuangnya. Baskara tiba tepat waktu, tampak lelah dan kalah. Dia kehilangan berat badan, dan setelan mahalnya tampak longgar di tubuhnya. Pria yang percaya diri dan sukses yang kunikahi telah hilang, digantikan oleh seseorang yang tampak seperti belum tidur nyenyak selama berminggu-minggu. Pengacaranya, seorang wanita berpenampilan tajam bernama Patterson, mencoba bernegosiasi untuk terakhir kalinya sebelum kami masuk ke ruang sidang. Nyonya Wijoyo, katanya, klien saya bersedia menawarkan 60% dari semua aset dan tunjangan selama 10 tahun. Sebagai imbalannya, dia meminta Anda untuk menarik kerja sama Anda dengan penyelidikan Pradi. Aku bahkan tidak perlu berkonsultasi dengan pengacaraku. Tidak. Nyonya Wijoyo, mohon bersikaplah masuk akal. Anda meminta hampir semuanya. Saya meminta apa yang menjadi hak saya secara hukum menurut hukum Republik Indonesia, kataku. Itu termasuk setengah dari harta bersama kami, ganti rugi atas penderitaan emosional yang disengaja, dan tunjangan berdasarkan standar hidup yang telah biasa saya jalani selama pernikahan kami. Penyelidikan Pradi adalah masalah yang sepenuhnya terpisah. Sidang itu sendiri, untungnya, singkat. Karena Baskara telah memilih untuk tidak menentang perceraian, sebagian besar adalah masalah meresmikan pembagian aset dan mengonfirmasi pembayaran tunjangan. Tetapi ketika Bella Santoso naik ke kursi saksi dan menjelaskan janji-janji yang telah dibuat Baskara kepadanya, seluruh penipuannya menjadi jelas bahkan bagi hakim. Pak Baskara Wijoyo berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi saya. Kesaksiannya, suaranya mantap meskipun jelas tidak nyaman. Dia berulang kali mengatakan kepada saya bahwa dia mencintai saya lebih dari siapapun, dan bahwa kita akan membangun kehidupan bersama. Dia membantu saya mencari rumah, berbicara tentang anak-anak masa depan kita, dan membuat rencana terperinci untuk pernikahan kita. Ketika saya hamil, dia menyatakan kegembiraan awalnya dan berbicara tentang betapa ia tidak sabar untuk menjadi seorang ayah. Dan kapan janji-janji ini berubah? Tanya pengacaraku. Ketika istrinya mengetahui hubungan kami, kata Bella. Tiba-tiba, dia mengklaim dia tidak pernah berniat meninggalkannya. Bahwa saya telah salah memahami niatnya, dan bahwa hubungan kami adalah kesalahan yang perlu diperbaiki. Hakim, seorang wanita tegas berusia 60-an, memandang Baskara dengan rasa jijik yang jelas. Pak Wijoyo, apakah Anda membantah kesaksian ini? Pengacara Baskara membisikkan sesuatu padanya, dan dia menggelengkan kepala. Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kata hakim. Berdasarkan bukti yang diajukan, saya menemukan bahwa Pak Baskara Wijoyo terlibat dalam tindakan penipuan yang disengaja yang menyebabkan penderitaan emosional yang signifikan bagi istrinya dan Nona Santoso. Saya memerintahkan Nyonya Dewi Wijoyo diberikan 75% dari semua harta bersama, tunjangan sebesar 80 juta rupiah per bulan selama 15 tahun, dan ganti rugi sebesar 500 juta rupiah atas penderitaan emosional. Aku merasakan gelombang kepuasan, tetapi itu bukan kesenangan penuh dendam yang kuperkirakan. Itu adalah sesuatu yang lebih tenang, lebih mendalam. Itu adalah kepuasan karena keadilan telah ditegakkan, karena perhitungan akhirnya seimbang. Setelah sidang, Baskara mendekatiku di lorong. Kuharap kau puas, katanya dengan suara pahit. Sebenarnya, ya, jawabku. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, rasanya alam semesta kembali masuk akal. Kau menghancurkan hidupku. Tidak. Baskara, kataku. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri. Aku hanya menolak membiarkanmu menghancurkan hidupku juga. Dia berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi, dan aku menyadari itu mungkin percakapan terakhir yang akan pernah kulakukan dengan mantan suamiku. Bella dan aku meninggalkan gedung pengadilan bersama, berjalan keluar ke sore musim semi yang cerah yang terasa penuh dengan kemungkinan. Apa yang akan kau lakukan sekarang?
Tanyanya saat kami sampai di mobil masing-masing. Aku berpikir untuk memulai firma akuntansi forensikku sendiri, kataku. Menghususkan diri dalam kasus-kasus seperti kasus kita. Membantu wanita yang mencurigai ketidakjujuran finansial suami mereka mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. Itu sempurna, katanya. Kau akan membantu banyak orang. Bagaimana denganmu? Kakakku akan membantuku dengan bayinya, katanya. Dan aku berpikir untuk kembali sekolah, mengambil gelar MBA, dan memulai karier baru di bidang yang sama sekali berbeda. Kami berpelukan selamat tinggal, dua wanita yang seharusnya menjadi musuh, sampai kami menyadari bahwa kami sebenarnya adalah korban dari keegoisan pria yang sama. Saat aku berkendara pulang ke rumahku, rumah yang sekarang benar-benar, secara hukum, dan sepenuhnya milikku, aku memikirkan diriku 6 minggu yang lalu. Wanita yang percaya pada akhir bahagia, pada kekuatan cinta untuk mengatasi rintangan apapun, pada kebaikan mendasar dari pria yang ia nikahi. Wanita itu telah tiada. Tapi wanita yang menggantikannya lebih kuat, lebih pintar, dan jauh lebih bebas. Setahun kemudian, aku duduk di kantor baruku, meninjau catatan keuangan untuk seorang klien yang suaminya telah menyembunyikan aset selama 3 tahun. Bisnis yang kumulai dengan penyelesaian perceraianku telah berkembang melampaui imajinasi terliarku. Ternyata, ada banyak wanita sepertiku, wanita cerdas dan sukses yang telah ditipu secara sistematis oleh pria yang sepenuhnya mereka percayai. Ponselku berbunyi dengan pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Melihat artikel di majalah bulanan tentang bisnismu. Selamat. Kau pantas mendapatkan semua kesuksesan. B. S. Itu Bella Santoso. Dia telah menyelesaikan MBA-nya dan sekarang bekerja untuk sebuah firma konsultan di Jakarta. Putrinya Putri Baskara sehat dan cantik dari foto-foto yang sesekali ia kirimkan. Baskara tidak pernah mencoba menghubungi salah satu dari mereka. Aku mengetik balasan. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian berdua? Lebih baik dari sebelumnya. Emma mengambil langkah pertamanya kemarin. Kau akan menyukainya, dia sangat keras kepala dan menolak bantuan siapapun. Aku tersenyum, mengenali deskripsi seorang gadis kecil yang sudah menunjukkan kekuatan yang ia perlukan untuk bertahan hidup di dunia yang tidak selalu baik kepada ibunya. Pesan lain datang. Dengar kabar dari Baskara akhir-akhir ini? Sebenarnya, iya. Aku telah mendengar melalui gosip industri bahwa Pradi telah menangguhkan lisensi pengacaranya selama 2 tahun. Investigasi Kompas telah mengungkap pola penyimpangan penagihan selama hampir 1 dekade, dan beberapa wanita lain telah maju dengan cerita tentang hubungan yang tidak pantas. Baskara sekarang bekerja sebagai paralegal di sebuah firma kecil di kota lain, mencoba membangun kembali reputasinya, satu kasus demi satu kasus. Dia masih hidup, balasku. Hanya itu yang ku tahu. Itu lebih dari yang perlu ku ketahui, balasannya datang. Kuharap dia belajar sesuatu dari semua ini. Aku meragukannya. Pria seperti Baskara jarang belajar dari kesalahan mereka, karena mereka jarang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tapi itu bukan lagi masalahku. Saat sinar matahari sore menyinari jendela kantorku, aku meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan perjalanan yang membawaku ke sini. Setahun yang lalu, aku adalah seorang istri yang dikhianati, hidup di tengah reruntuhan pernikahan yang hancur. Hari ini, aku adalah seorang pemilik bisnis yang sukses, membantu wanita lain menavigasi penemuan mereka yang menghancurkan, membangun sesuatu yang bermakna dari abu kehidupan lamaku. Wanita yang dikhianati Baskara telah pergi selamanya. Tapi wanita yang muncul dari pengkhianatan itu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih otentik menjadi dirinya sendiri daripada sebelumnya. Aku telah belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah manipulasi. Bahwa kepercayaan tanpa kejujuran hanyalah kenaifan. Bahwa kehidupan yang dibangun di atas kebohongan orang lain bukanlah kehidupan sama sekali. Tapi aku juga belajar bahwa pengkhianatan, meskipun merusak, tidak fatal. Bahwa kekuatan dapat ditemukan di saat-saat tergelap. Bahwa terkadang hal terburuk yang terjadi padamu menjadi dasar dari hal terbaik yang pernah kau bangun. Baskara mengira dia sedang menghancurkanku ketika dia memilih Bella daripada pernikahan kami. Sebaliknya, dia memberiku dorongan yang kubutuhkan untuk menemukan siapa diriku sebenarnya ketika aku tidak mendefinisikan diriku melalui kebutuhan dan harapan orang lain. Dan aku masih terus bangkit.